Teknis, biasa sinyal kadang-kadang kurang bagus. Oke, kita akan coba sambungkan lagi dengan Mas Rian. Ya, bagaimana dengan sinyal ini? Lebih baik? Suara sih aman sih, Mas. Kalau saya gimana, Mas? Ya, bagus. Oke, siap. Oke. Oke, Baik. balik lagi ya Mas, kita tadi mau ngomongin gimana sih baiknya apakah menjadi seorang investor Ya. atau malah jadi seorang trader aja gitu biar cepet duitnya gitu Oke. berputarnya gitu. Ya, baik. Nah, Baik. pertanyaan pertama saya Mas, dari kacamatanya Mas Rian sendiri, sebenarnya investasi itu apa sih Mas, kalau boleh dijelaskan terlebih dahulu? Ya, jadi yang namanya investasi itu sebenarnya kalau saya boleh sederhanakan menjadi dua kata itu namanya adalah jago nahan. Nah, kalau Oke, dijadiin tiga kata namanya jago nahan duit. Nah, kalau baik. misalnya Nah, dijadiin empat kata namanya jago nahan duit dan keinginan. mm-mm. Kalau misalnya kita itu ingin namanya memiliki kekayaan jangka pendek dan jangka panjang, ini yang Mm-mm. bisa diselesaikan dengan investasi itu adalah kekayaan jangka panjang. Jadi kita Baik. misalnya nanti 10 tahun lagi bisa pingin begini, 20 tahun lagi pengen begitu, maka itu adalah Mm-mm. bisa diselesaikan dengan sebuah kebiasaan yang namanya investasi. Misal, Baik. saya pingin punya rumah 10 tahun lagi di mana harga rumahnya saat ini adalah 1 miliar. Saya bisa hitung nanti di 10 tahun lagi itu mungkin kenaikannya menjadi 2 miliar atau katakanlah jadi 3 miliar. Di mana 3 miliar Mhm. itu bisa saya penuhi dalam waktu 10 tahun artinya adalah 120 bulan. Maka saya bisa Baik. temukan per bulan saya itu mesti investasi berapa. Mhm. Nah, Mhm. itu adalah investasi. Nah, investasi itu pertama adalah karena ingin punya sesuatu, yang kedua adalah Mhm. ingin uang bekerja buat kita. Jadi misal saya Mhm. bilang, saya pingin nanti kalau pensiun saya nggak kerja lagi. Berarti kan siapa yang Baik, kerja? Anaknya. betul. Oh iya, itu sih oke lah. Kalau dia mau ngasih, kalau ternyata dia punya uang. Tapi kan Mhm. sebenarnya yang benar adalah kita punya uang untuk diri kita sendiri. Nah, itu Oke. namanya kita bisa membuat uang yang akhirnya bekerja buat kita. Caranya gimana? Dengan Mhm. cara kita depositokan uangnya. Ataupun nanti Mhm. kita ternyata punya yang namanya tabungan, tabungan Mhm. apa misalnya adalah emas, ataupun kita bisa punya saham yang mencukupi dari Mhm. dividennya. Jadi Mhm. yang namanya investasi itu sebenarnya siapapun yang ingin memiliki masa depan, siapapun Mhm. yang ingin punya masa depan, kalau tidak investasi, maka jawabannya adalah tidak punya masa depan. Kenapa tuh, Mas? So ya, karena masa depan itu bisa diselesaikan ketika kita investasi. Misalnya Betul. kita misalnya saat ini selalu habiskan uang kita tiap hari. Nggak Mhm. apa-apa saya besok bisa kerja, nggak apa-apa besok saya bisa kerja, jatuhnya di PHK. Nggak apa-apa saya besok kerja, ternyata saya sakit dan tidak bisa kerja lagi. Dari mana Betul. uangnya? Harus Mhm. harus ada suatu cadangan kan? Harus ada Mhm. suatu uang yang sudah dikumpulkan agar kita bisa menghasilkan uang tanpa kita perlu bekerja. Jawabannya pasti ke Mhm. sana. Baik. Oh ternyata selama ini saya bikin kontrak-kontrakan lah, kos-kosan. Ternyata setelah saya tidak kerja, saya berarti dari kos-kosannya itu dapat uang. Nah itu namanya Mhm. investasi seperti itu. Jadi Baik. siapapun yang ingin punya masa depan bisa diselesaikan Mhm. dengan berinvestasi. Itu yang gampangnya seperti itu. Jadi ya siapa yang mau punya masa depan, ayolah sekarang kita berinvestasi gitu ya. Jangan sampai Kurang nanti lebih. terlambat gitu ya, Mas. Cuman dalam Ya, investasi itu ada kata terlambat nggak sih, Mas? iya. Dalam investasi akan selalu ada kata terlambat. Hmm. Seketika kita mengenal kata-kata investasi, maka seketika juga kita akan merasa terlambat. Ketika Hmm. saya mengenalnya di usia 18 tahun, waktu saya Mhm. pertama kali mengenal 18 tahun, saya bilang kenapa saya nggak kenal 13 tahun, umur 13 tahun. Hmm. Ketika ada orang yang bilang di usia 40 dia sadar, maka dia bilang kenapa saya nggak mulai ketika saya mulai kerja. Jadi akan selalu Hmm. seperti itu. Karena apa? Yang namanya hidup itu selalu ada kecepatan atau terlalu lambat, nggak ada yang pas. Hmm. Menurut saya Oke, pribadi ya, oke. dalam pengalaman saya bisnis, dalam saya investasi, itu tidak pernah ada kata yang tepat. Adanya adalah kecepatan atau kelambatan. Dan kemungkinan besar semua orang yang investasi itu selalu ngerasa dirinya terlambat. Tapi apakah ketika kita sudah terlambat, tapi kita bisa mengejarnya kemudian gitu, Mas? Iya, jawaban yang menyakitkannya adalah ketika kita tahu kita terlambat, maka akan ada uang yang lebih besar harus kita mulai investasikan. Misal, kalau saya Baik. mulai dari umur 20 tahun, maka mungkin saya hanya perlu 100 ribu misal. Tapi karena saya sadari baru umur 30 tahun, mungkin saya bukan jadi 200 ribu, tapi saya harus jadi 400 ribu.
Kalau saya tahu dari 40, mungkin saya akan mulai dari 1,5 juta sampai 3 juta. Jadi berbeda. Kenapa? Karena waktu tenggatnya, due date-nya, waktu akhirnya itu semakin pendek. Sehingga kita harus menabung lebih besar. Ibaratnya gitu. Pengen punya uang 1 miliar dibagi 12 bulan, sama punya uang 1 miliar dibagi 60 bulan, kan pasti akan beda kan besarannya. Betul, betul. Gitu. Jadi makanya supaya sebelum terlambat teman-teman harus mulai berinvestasi dari sekarang juga gitu ya Mas ya, untuk mengejar ketertinggalan supaya modalnya juga nggak jadi besar banget. Nah kemudian Mas, apakah dalam berinvestasi sendiri itu kita harus di awalnya ini kita harus menetapkan target terlebih dahulu, atau lebih baik ya udah yang penting kita investasi aja dulu nih, yang penting punya dulu dibandingkan kita nggak punya sama sekali gitu Mas? Ya, jadi misalnya gini Mbak, saya mau tanya gitu, misalnya saya bilang, kalau kita mau pergi ke mall, itu enakan kita mau pergi ke mall itu sudah ada rencananya, atau kita mau lihat-lihat aja? Kadang-kadang kita pergi ke mall lihat-lihat aja, tapi apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita pergi ke mall dan lihat-lihat aja, biasanya membeli sesuatu yang sampai rumah kita sesali. Ataupun juga kita tertinggal untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sesali juga. Kenapa? Karena tanpa ada rencana, biasanya terjadi sesuatu yang kita tidak duga-duga. Misal, yang terjadi ya dalam orang investasi ini, misalnya sambil sesuatu ekstrim lah, dia misalnya coba-coba beli Bitcoin. Oh pasti hari ini dia misalnya naik ya. Mungkin dia karena nggak punya rencana yang jelas, dia bilang, karena udah naik sekian, saya jual. Akhirnya apa? Akhirnya tadinya dia mau investasi, dia jadi jual dengan cepat. Efeknya apa? Begitu Bitcoin naik lagi, dia bilang, kenapa saya jual ya kemarin ya? Dia jadi ada hal-hal seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena rencananya tidak jelas. Kalau misalnya orang yang punya rencana lebih jelas, biasanya hidupnya lebih komitmen. Ini masalah komit saja. Jadi menurut saya, orang investasi itu harus ada dua hal. Mau dikejar berdasarkan tenggat waktunya. Misal saya bilang, saya investasi 10 tahun deh. Apapun yang terjadi, saya harus keluarkan uang 10 tahun. Misal, untuk biaya pendidikan anak. Saya nggak bisa ditunda dong. Yang kedua adalah berdasarkan nominalnya. Kalau misalnya besok nominalnya saya tercapai 5 miliar, ya saya keluar. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan kalau punya rencana, sehingga yang dia lakukan itu betul gitu, komitmen seperti itu. Jadi lebih baik kita punya target dulu dibandingkan kita asal-asal masuk aja gitu ya Mas. Nah ini juga mungkin yang bisa menentukan bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah kita menjadi seorang trader atau investor gitu ya Mas ya? Iya. Jadi begini, saya juga orang yang ketika 18 tahun, sekitar 17 tahun yang lalu jujur saya itu mulai sebagai seorang pedagang, trader. Kenapa saya pada hari itu menjadi pedagang? Itu pertama saya pengen lebih cepat. Kedua, berinvestasi dan trading itu lebih mudah bagi orang awam itu adalah trading. Kenapa? Karena trading itu hanya faktornya adalah grafis harga dan volume perdagangan. Sedangkan ketika kita berinvestasi, itu kita masuk ke dalam rasio-rasio keuangan dan asumsi-asumsi yang jauh lebih subjektif. Nah, yang akhirnya saya mengatakan begini, trader itu adalah pedagang. Pedagang itu tidak semua orang bisa pedagang. Contoh, misal kayak saya diajarkan untuk dagang makanan, itu sangat sulit. Kenapa? Karena saya itu orang yang suka makan. Nah, jadi kalau yang namanya saya suruh investasi buka rumah makan, itu mungkin saya cocok aja selama di atas kertasnya jelas. Oh, rumah makan, oke, target berapa per bulan, oke, berapa investasinya, berapa payback periodnya, lalu siapa saja yang sudah investasi, lalu di mana sebelumnya cabang-cabangnya, mana SOP-nya, mana pelaporan pajaknya, mana auditnya, kan segampang itu ya. Nah, investasi itu gampang, sedangkan untuk menjadi seorang trader itu perlu yang namanya selera. Jadi kalau misalnya Anda itu tidak cocok dengan melihat pasar setiap hari, Anda sibuk, ataupun Anda itu ketika melihat pasar itu bawaannya deg-degan, bawaannya mau pingsan, atau ternyata nafsu makan Anda bertambah, itu ciri-ciri sebenarnya Anda nggak cocok sebagai seorang trader. Saya tahu, pasti kita bilang, saya maunya untungnya besar. Tapi jangan lupa, untung yang besar itu dikompensasikan dengan waktu yang harus Anda buang, fokus yang harus lebih tinggi dari ketika Anda fokus terhadap trading karena membutuhkan melihat secara berkala, dan yang lain sebagainya adalah Anda perlu memiliki sebuah metode untuk berdagang dengan baik. Karena investasi itu nggak membutuhkan metode. Orang banyak salah paham bahwa investasi itu nggak membutuhkan metode.
Yang dibutuhkan adalah kedisiplinan untuk terus membeli. Baik. Sedangkan kalau untuk trading, Anda perlu dengan jelas. Saya tahu kenapa disebut murah. Dasarnya apa? Rasio apa yang digunakan untuk bisa menentukan murah? Apa asal muasalnya ketika pasar dikatakan jenuh? Itu ada dasar dalam technical trading. Sehingga jelas tidak semua orang mampu untuk melakukan itu. Seperti itu. Dan intinya kalau trader itu orang yang mesti pintar berdagang, kemudian kalau investor itu orang yang bisa konsisten, gitu ya Mas? Iya. Kemudian Mas, kalau dilihat dari mungkin dari keuntungannya sendiri ya, memang ada nggak sih Mas perbedaan yang besar di antara cuannya si investor sama trader ini? Iya, baik. Gini, kadang-kadang kita ini kata-kata saham itu membuat segala sesuatunya menjadi terasa keren. Saya kembali akan membuat ini menjadi sangat sederhana, bahwa kira-kira kalau saya ini mau dagang sapi, saya jual beli sapi, kalau harga sapi itu menjelang hari raya, saya mau beli dulu, habis itu saya jual ketika hari raya. Sama saya buka pabrik untuk pengolahan susu sapi. Kira-kira yang untungnya lebih cepat, saya dagang sapi atau saya buka pabrik sapi, pabrik susu sapi? Susu sepertinya ya Mas? Itu lama loh. Kenapa? Saya perlu investasi pabrik, saya mesti bangun pabriknya, saya mesti punya SOP-nya, saya mesti menjelaskan limbahnya dibuang kemana, lalu bagaimana mekanisme vaksinnya, lalu bagaimana caranya agar jalur distribusinya tidak mengalami busuk karena apa yang ada metode pasteurisasi. Itu bisa menanggung kembali modalnya. Beda dengan dagang. Dagang itu simpel sekali. Saya melihat ada dagang harga sapi lagi turun, saya beli. Besok ketika harga sapi naik, saya jual. Tapi tetap saja saya harus mengerti bahwa ada harga murah dan harga mahal untuk sebuah sapi. Tapi investasi untuk pabrik, walaupun sama-sama menggunakan sapi, itu know-how-nya lebih panjang. Jadi kalau ditanyakan lebih mana cepat untungnya, jelas yang namanya dagang dan more simple kan. Tapi kalau Anda mau buka pabrik, itu namanya investasi, buka pabrik itu. Jadi jelas saja untungnya lebih cepat dagang. Karena apa? Karena memang moving forward itu pas moving forward. Ini potensinya itu langsung di depan kan nggak barang. Selesai dibeli, marginnya tahu, saya jual. Sedangkan kalau yang namanya Anda bicara mengenai investasi itu kan perlu waktu. Investasi itu kan perlu sampai jadi pabrik yang sampai nanti ternyata menghasilkan keuntungan, distribusinya berhasil. Jadi panjang sekali seperti itu. Oke, baik. Mas, tapi kemudian kalau dilihat Mas dari misalkan kita melihat dari karakter kita sendiri, bisa menentukan juga nggak sih kita ini cocoknya sebagai seorang trader atau seorang investor? Bisa nggak sih? Dari yang saya temui ya, sebenarnya kalau saya dalam beberapa tahun gitu saya berinvestasi, maka sebenarnya yang ingin saya katakan adalah orang itu cocok untuk investasi, tapi tidak semua orang cocok dalam trading saham. Baik. Karena investasi itu untuk membangun masa depan gitu ya Mas ya, balik lagi ya. Karena investasi itu sebenarnya investasi itu tidak sulit karena apa yang dibutuhkan adalah pembeli. Tapi kalau yang namanya dagang itu kita perlu suatu skill dan kesukaan. Saya nggak suka untuk melihat sapi. Nggak mungkin saya dagang sapi akan sukses. Nah kalau untuk kondisi di saat seperti ini Mas nih, tadi kan juga indeks masih merah, kemudian juga kayaknya pasar saham masih fluktuatif banget gitu ya. Nah lebih baik tuh kita mengambil keputusannya tuh jadi seorang investor kah atau trader? Kalau kita bisa lihat hari ini indeks merah itu udah pasti 99% itu mental trader, Mbak. Kenapa? Karena yang ngeliatin pasar setiap saat dan merasa panik ketika turunnya satu hari itu adalah sudut pandang trading. Kalau investor itu melihat penurunan pasar itu mungkin kalau pasarnya sudah turun 15%, kalau misalnya pasarnya sudah turun mungkin 20%, itu baru melihat dengan lebih serius. Ataupun setiap kali penurunan 5% dia akan mengambil suatu tindakan. Itu adalah investor, seperti itu. Kalau trader memang kalau mungkin pembukaan merah aja mereka sudah panik gitu ya Mas ya? Iya, enggak juga. Setiap kali pasar naik dan turun tuh pasti ada yang berbahagia kok. Yang turun, kalau pasar turun itu pasti yang belum beli pengen masuk. Sedangkan kalau pasar sudah naik pasti pengen jual. Itu tuh udah pasti, selalu ada yang berbahagia dalam setiap kejadian.
Hmm. Baik, baik. Kemudian Mas, kalau dari Mas Rian sendiri, ada nggak sih saham-saham yang bisa direkomendasikan? Misalkan teman-teman ada nih yang sekarang menjadi seorang trader dan kemudian investor. Kira-kira yang cocok itu untuk saat ini dan ke depannya, itu saham apa Mas kira-kira untuk trader dan investor? Iya, baik. Masing-masing. Saya sebenarnya baik trading ataupun investasi itu memiliki guidance yang sama dalam memilih saham. Jadi saya dalam trading tidak suka mencari saham yang memang belum teruji secara laporan keuangannya. Kenapa? Karena kalau perusahaan teruji secara laporan keuangannya, secara otomatis hanya masalah demand and supply. Dan tidak akan dan kalau sahamnya terlalu kecil sehingga para pemain-pemain ataupun dalam tanda kutip adalah big fund tidak masuk, maka kita akan rawan untuk saling melawan satu dengan yang lain. Jadi saya selalu menghindari transaksi di saham kecil. Saya maunya saham-saham yang besar, mungkin rata-rata transaksi per hari mungkin yang ada di atas 50 miliar ataupun mencapai 100 miliar atau lebih. Itu jelas membuat kita lebih enak untuk melakukan pembelian dan penjualan at any time. Nah, dalam kita melihat seperti itu, mungkin yang saya sarankan kepada teman-teman, coba cari saham LQ45, tapi jangan mencari saham LQ45 itu hanya 1 tahun ataupun 2 tahun, tapi cobalah lihat saham yang ada di LQ45 selama 5 tahun. Lebih hebat lagi kalau bisa 10 tahun. Itu akan membuat Anda dalam trading melakukan konsep pasar persaingan sempurna, bukan konsep perbandaran sempurna atau perbandingan sempurna. Dan investasi Anda itu jelas memiliki alasan yang sangat jelas. Kenapa? Karena investasi di saham yang sudah dimiliki oleh banyak orang. Semua orang itu nggak bodoh. Mereka mencari saham yang bagus untuk di-keep. Sehingga dengan Anda melihat secara likuiditas dan juga di LQ45 itu bisa kita lihat bahwa laporan keuangannya itu selalu di-submit tepat waktu, itu membuat Anda bisa berinvestasi pada saham yang bertumbuh atau disebut dengan growth stock. Jadi lebih baik mengambil saham-saham memang yang fundamentalnya bagus dan memang sudah teruji gitu ya Mas ya. Betul. Mau ditradingkan pun lebih enak karena terjadi pasar persaingan sempurna, bukan pasar perbanditan sempurna. Cuman kan beberapa saat ini mungkin seperti beberapa perusahaan gitu Mas yang memang dalam beberapa tahun ini kondisi keuangannya landai aja gitu Mas. Mereka tidak mengalami peningkatan yang berarti juga. Itu gimana tuh Mas kira-kira? Ya, jadi buat kondisi 2020 ini itu pembuktian buat kita bahwa perusahaan yang bagus akan tetap bertahan. Perusahaan yang jelek dia akan diminta untuk pergi dari keluar. Karena apa? Karena dalam keadaan yang sulit lah kita bisa mengetahui perusahaan yang bagus beneran atau yang bagusnya selama ini bohongan. Jadi justru teman-teman Anda semua yang ada di pasar tahun 2020-2021 dan melihat kinerja yang ambrol, itu adalah ciri-ciri perusahaan yang harus kita pertanyakan selama ini dia memang bagusnya karena spekulatif atau dia bagus karena dikondisikan untuk bagus. Jadi saya malah merasa bersyukur gitu ya kalau ada tahun-tahun yang sulit. Jadi saya tahu mana yang bagus dan buruk dengan benar seperti itu. Baik, jadi bisa dilihat juga ya Mas. Jadi dengan kondisi seperti saat ini kita bisa tahu nih, bisa ngelihat nih, bisa nyaring lah istilahnya gitu ya Mas. Yang mana yang memang benar-benar fundamentalnya betul-betul bagus gitu ya Mas. Iya. Kemudian Mas, apakah bisa Mas ketika kita saat ini mungkin kita juga investasi untuk jangka panjang, tapi kita juga mau nih kita main di investasinya yang jangka pendek atau menjadi trader. Kira-kira hal seperti itu bisa terjadikah atau menurut Mas Rian lebih baik di salah satunya aja? Iya, saya pribadi kan tadi mengutarakan bahwa sebenarnya saya pribadi ingin mengatakan lebih baik menjadi seorang investor. Apalagi tidak memiliki waktu, tidak mau belajar, tidak mau menganalisa, maka trader itu perlu itu semua. Dan punya psikologi yang gak bagus lah. Tiap kali buka chart, bawahnya pengen penjual. Tiap kali buka chart, bawahnya pengen cepat pencet beli. Itu sebenarnya bukan psikologi yang bagus. Maka yang kayak gitu-gitu tuh, maka bila Anda salah satu dari syarat tersebut, maka lebih baik jangan jadi seorang trader daripada nanti Anda banyak ruginya. Nah, tapi cara tercepat untuk bisa menghasilkan uang adalah dari berdagang. Tidak ada yang lain. Gitu loh. Mau lebih cepat lagi jangan dagang saham tapi dagang narkoba.
Iya, tapi itu lebih bahaya lagi gitu. Nah, jadi kalau Anda memang Betul. merasa kekurangan uang untuk bisa mengenerate uang lebih cepat, jawabannya Anda harus lebih sering melakukan transaksi. Nah, dalam melakukan transaksi itulah ya akan ada resikonya. Contoh gini, kalau Anda nyebrang jalan satu kali, berarti resiko Anda tertabrak ya satu kali. Tapi kalau Anda jual beli itu kan seperti Anda nyebrang tuh bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ditanya, resikonya besaran mana daripada nyebrang sekali? Ya jelas lebih lebih resiko dengan nyebrang bolak-balik berkali-kali kan begitu ya. Jadi Betul. bagi Anda yang memang ingin menghasilkan uang lebih cepat dan Anda memiliki kriteria tidak parnoan, punya strategi, tidak suka ikut-ikutan, lalu juga mau belajar, maka Anda boleh untuk trading. Karena apa? Itu menghasilkan uang 2-3 kali lebih cepat untuk jangka pendek dibandingkan Anda investasi. Investasi itu menahun. Ketika Anda berinvestasi di bursa saham, maka investasi Anda itu sudah ditakar. Kenapa? Karena namanya ketika orang itu raising fund dengan initial public offering, namanya adalah permodalan dengan uang murah. Mereka membagi sahamnya untuk bisa mendapatkan uang untuk mereka membuat perusahaan jadi lebih besar. Dan coba lihat perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di Indonesia, berapa sih yield pada dividen yang diberikan? Kecil sekali, sedikit yang bisa memberikan 2 digit. Artinya uang Anda tuh sudah ditakar untungnya. Tapi dalam jangka panjang, yang uncontrollable adalah faktor kenaikan harga saham. Jadi ketika Anda melihat seperti itu, Anda tahu bahwa investasi saham itu tidak bisa hanya untuk 1 dan 2 tahun. 5 tahun pun sudah dalam golongan yang pendek. Mungkin 10 atau 20 tahun. Oke, tapi itu dengan catatan mungkin perusahaannya yang fundamentalnya bagus juga ya Mas. Karena kan kalau dilihat juga kan sekarang banyak perusahaan yang masuk ke bursa dan kemudian sahamnya melesat di awal perdagangan yang ternyata memang uang dari hasil penjualan sahamnya itu mungkin untuk bayar utang atau untuk refinancing seperti itu mungkin tetap harus dipilih juga gitu ya Mas ketika ingin membeli saham-saham yang mungkin yang ada di pasar modal gitu ya Mas. Lah, salah satunya alasan perusahaan itu melakukan initial public offering itu kan adalah untuk merestrukturisasi, juga keperluannya untuk menambah modal kerja, ataupun bagi-bagi warisan. Ya, itu adalah suatu alasan internal mereka. Jangan pernah lupa loh, setelah perusahaan IPO, si perusahaannya tuh tidak menerima uang loh. Kita saja saling bertukar saham. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain harga nilai saham yang mereka miliki mengalami kenaikan tinggi akibat daripada harga saham yang melejit ataupun mengalami penurunan drastis akibat harga saham. Misalnya ditanya fenomena yang terjadi, harga saham yang melejit, itu kita nggak bisa jawab di dalam sesi ini karena itu adalah bagian daripada strategi suatu initial public offering ya. Kalau Anda mengatakan itu adalah metode-metode tertentu yang dinyatakan tidak legal dan apa, ya mau buktinya hari ini terjadi ya. Nikmati saja, enjoy the ride dalam fenomena tersebut. Baik, jadi ya yang penting kita tetap bisa untuk berinvestasi, yang penting kita tetap konsisten tadi kuncinya, yang penting itu ya Mas ya. Ya. Bagaimanapun perusahaan yang kita pilih gitu ya Mas. Nah dari investasi sendiri ini Mas, baiknya kita langsung berinvestasi ke sahamnya langsung atau kita memilih mungkin seperti reksadana ataupun instrumen investasi lainnya Mas? Ya, reksadana itu dengan saham ya. Ada orang tanya, Mas, saya lebih baik beli reksadana saham atau saya beli saham? Maka yang saya kemukakan gini, reksadana saham dan saham adalah kendaraan investasi. Reksadana saham itu adalah kendaraan investasi yang Anda beli sama supirnya. Saham itu adalah kendaraan investasi yang Anda setir sendiri. Anda pilih sendiri, Anda ganti sendiri, Anda maintain sendiri. Sama seperti Anda itu nyetir mobil sendiri. Reksadana saham itu sekali Anda beli, itu maintenance-nya itu diatur oleh manajer investasi. Kalau ditanya kepada saya, lebih baik membeli reksadana saham atau saham, ya tergantung kembali apakah Anda memiliki kemampuan untuk memilih saham yang bagus. Kalau Anda tidak punya kemampuan beli saham yang bagus, itu sama seperti Anda beli mobil sport, tapi nggak bisa nyetir. Tapi nyetir. Ya Anda tahu resikonya, mungkin nggak tahu bagaimana cara ngeremnya. Ya kan mobil sport itu ngeremnya mesti ada treatmentnya.
ya kan? Anda nggak tahu ngegasnya karena mobilnya kencang. Saham ini kan adalah suatu kendaraan yang kencang ya larinya. Jadi kalau Anda tidak ngerti, ya jelas saya katakan lebih baik Anda reksadana saham. Dan ya kalau Anda mau tanya dengan reksadana yang jenis-jenis yang lain ya tentunya akan sangat panjang. Tapi intinya adalah reksadana itu adalah kendaraan investasi orang yang tidak mau repot. Kalau tidak mau repot, maka Anda harus bayar orang yang mau repot, yaitu namanya manajer investasi. Jadi Anda pasti akan bayar manajemen fee seperti itu. Baik, oke. Kemudian Mas, ini kan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, boleh saya bacakan juga ya Mas ya? Iya. Ada dari Randa72, sore Pak Rian mau tanya apa saja yang perlu dipersiapkan buat menjadi full-time trader selain modal yang besar? Oh, sebenarnya bukan modal yang besar, modal yang jelas dan target yang masuk akal. Jadi ada dua, yaitu modal yang jelas. Besar itu relatif dan target yang masuk akal. Jadi contoh sederhana, selalu tanya ke saya, Ryan, yang namanya trading itu agar saya bisa trading untuk hidup, apakah suatu hal yang masuk akal? Ya saya tanya, apakah ada orang yang dagang nasi goreng untuk menghidupi keluarga? Ada. Apakah ada orang yang dagang baju untuk menghidupi keluarga? Ada. Apakah ada orang yang dagang di marketplace untuk menghidupi keluarga? Ada. Kalau gitu, apakah ada orang yang dagang saham untuk menghidupi keluarga? Jawabannya tentu ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya saya bisa berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup? Ditanya dulu, kebutuhan hidup kamu berapa? Kebutuhan hidup saya 10 juta, Ryan. Oke. Yang kedua, metode trading kamu menghasilkan untung berapa? Metode trading saya menghasilkan 5% per bulan, Ryan, rata-rata. Oke. Kalau gitu, Anda tahu, untuk menghasilkan 10 juta, dengan target 5%, Anda perlu uang 200 juta. Ya, silakan. Anda punya nggak 200 jutanya? Dan silakan Anda punya nggak target metode trading yang menghasilkan 5%? Kalau dua itu bisa dipatahkan, ya selamat berjuang, kan begitu. Baik, jadi perlu diperhitungkan kembali gitu ya Pak. Kira-kira targetnya seperti apa, balik lagi yang tadi. Oke, kemudian ada lagi dari pertanyaan dari Akita Rigan _ platform apa menurut Mas Rian yang bagus dan efektif buat pemula? Wah, ini sama kayak nanya gini, handphone Android apa sih yang bagus buat saya? Itu susah. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kebutuhan masing-masing. Kalau saya bilang, yang bagus itu adalah yang RAM 8, memori 256. Itu belum tentu juga orang perlu. Ternyata dia hanya perlu WA cuma satu, bukannya Facebook doang. Atau sama Instagram. Lah itu mah 464 mungkin masih bisa. Atau ya oke lah, karena sudah naik Androidnya jadi 6/128. Lalu ditanya, kalau gitu saya apakah merek yang mana yang tepat? Nggak tahu juga, karena setiap merek punya standar OS yang berbeda. Misalnya ternyata perlu yang namanya untuk phone recording. Phone recording untuk handphone dengan basis Eropa tidak bisa, karena itu melanggar aturan daripada perlindungan data pribadi. Nah, susah pertanyaan itu. Nah, sama dengan Anda bertanya, platform apa yang cocok untuk saya? Ya, saya tidak tahu. Yang paling enak adalah paling gampang, sebelum Anda membuka akun secara benar, sebenar-benar dibuka, Anda coba dulu trialnya coba tanya fiturnya apa yang jelas ditanyakan dulu fitur apa yang Anda butuhkan. Jangan dibalik ke saya, justru yang benar fitur apa yang saya no idea Pak. Kalau gitu semua sudah standar ada. Pak, saya pengen yang bisa pencet tombol buy. Ya semua juga bisa pencet tombol buy. Pak, saya pengen yang bisa pencet tombol sell Pak. Lah semua pasti bisa pencet tombol sell. Nah, tapi fitur khusus apa yang Anda butuhkan? Saya nggak tahu. Misalnya kayak Ryan butuhnya adalah yang bisa dibuka pada MacBook. Berarti secara tiba-tiba tidak semua aplikasi suitable untuk saya. Saya adalah orang yang pingin sekali datanya diekspor ke Excel. Berarti tidak semua platform memberikan data untuk diekspor ke Excel. Nah, itu menjadi preferensi buat Ryan. Tapi apakah Anda membutuhkan hal itu? Saya kan nggak tahu. Jadi tergantung kebutuhannya nih, seperti apa nih yang dibutuhkan sama Aki nih untuk berinvestasi atau untuk bermain di pasar modal gitu ya, Pak ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaannya dari David Hombing 78. Kalau usia sudah tua, mengenal investasi, kriteria saham apa saja yang cocok dengan karakter untuk target pensiun usia tua? Mungkin dia pengen dananya itu untuk dana pensiun gitu Pak, kira-kira seperti apa? Pertama, saya harus kemukakan kembali hitung dulu. Apakah sebenarnya Anda memang tepat untuk masuk ke saham? Karena
banyak orang yang ketika mendengarkan presentasi saya, seketika dia merasa ter-encourage untuk berinvestasi saham. Padahal saya tidak pernah meminta Anda untuk investasi saham. Yang paling benar adalah Anda hitung dulu kebutuhan uang pensiun Anda berapa. Oh, saya punya, misalnya saya perlu uang pensiun 2 miliar. Ternyata uang saya baru 1 miliar. Ternyata saya masih punya waktu 5 tahun lagi. Berarti selisih 1 miliar ini mesti saya kejar dengan 60 bulan. Oh, ternyata dari pendapatan saya nggak perlu masuk ke instrumen yang berisiko loh. Saya ternyata cukup dengan berdeposito saja saya sudah mencapai. Buat apa Anda meresikokan diri? Jangan lupa, saham itu gampang naik dan bisa turun juga. Berarti kan lebih, buat apa Anda mengambil suatu resiko lebih kalau Anda ternyata targetnya tidak perlu mengambil resiko tersebut. Kalau ditanyakan terlambat, semua orang akan selalu merasa terlambat. Kalau saya kenal umur 18 tahun pun saya merasa terlambat. Saya lebih pikir saya mestinya kayak Warren Buffett umur 13. Kalau saya 13, saya ngenalin anak saya dari umur 4 tahun mengenai saham. Anak saya umur 4 tahun udah tahu Bitcoin, bos. Hari ini udah umur 8 tahun. Dia kalau Bitcoin tahu, kalau Ethereum nggak tahu. Tahu Bitcoin Cash dia ngerti gitu. Kalau saham dia udah tahu, lihat bapaknya, lihat Apple. Dia begitu lihat saham Apple, dia udah tahu kodenya AAPL. Dia udah tahu yang namanya Unilever, dia udah ngerti. Gitu. Itu kita akan selalu merasa seperti itu, terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi sebelum Anda tereuforia untuk investasi saham, lebih baik hitung dulu apakah ternyata uang yang Anda harus kejar itu bisa nggak digunakan yang lain. Tidak perlu Anda pergi ke saham dan tiba-tiba meresikokan diri Anda. Saya bukan pelatih, saya bukan motivator juga, dan saya juga bukan pelatih entrepreneur. Misalnya ketika Anda bertemu dengan pelatih entrepreneur, dia bilang, hari ini juga Anda masih buka bisnis. Loh, kalau Anda udah umur 50 tahun buka bisnis, di mana dari umur 20 tahun Anda adalah pekerja yang pandai, pekerja yang tekun, maka Anda bersaing dengan 30 tahun lebih muda daripada Anda, pesaing saya 30 tahun lebih muda dari Anda. Apakah Anda bisa lebih baik dari anak yang usia 20 tahun segi kelincahannya dan yang nothing tulusnya? Ya kalau saya lagi ngadu harga, saya bilang saya jual rugi nggak apa-apa, kenapa yang rugi saya doang? Tapi kalau Anda umur 50 tahun, apakah Anda bisa sama-sama salon seperti saya? Kan belum tentu juga. Jadi sebelum Anda melangkah, Anda hitung dulu apakah secara data Anda memang ternyata membutuhkan investasi yang berisiko. Oke, jadi tetap harus berdasarkan perhitungan dulu seperti itu ya Pak. Jadi kita tetap harus tadi itu menetapkan target di depannya itu seperti apa gitu Pak ya. Betul. Betul. Oke. Mau nanti untuk dana pensiun kah atau mungkin nanti untuk membuka usaha baru kah atau yang lain-lainnya itu tetap harus ada targetnya gitu Pak ya. Iya. Oke, kemudian dari pertanyaan dari Subrata _ apakah technical analysis di saham dapat digunakan di dunia kripto, Pak? Jadi begini, kita harus paham dulu ya, dasar namanya analisa teknikal. Analisa teknikal itu tidak pernah melihat jenis kelamin, ras, agama, nggak pernah lihat. Yang dia lihat itu cuma dua, yang dia lihat itu adalah harga dan volume perdagangan. Jadi, segala sesuatu yang bisa memberikan volume, besaran, dan juga harga, maka bisa di technical analysiskan. Maka karena technical analysis tidak pernah melihat jenis kelamin, ras, dan juga laporan keuangan, maka dapat saya kemukakan, semua hal yang memiliki harga dan memiliki volume, maka bisa di technical analysiskan. Baik. Jadi jawabannya bisa ya Pak ya? Ya. Ya, oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Matsya Diputra. Masukannya apakah masih oke untuk pemula jam ke investasi saham, tapi masih memiliki hutang berjalan di lain sisi? Silakan, Mas. Ya. Sebenarnya ada banyak aliran yang mengatakan selesaikan hutangnya terlebih dahulu, habis itu baru mulai berinvestasi. Tapi ketika Anda lakukan itu, waktu terus berjalan, Anda juga akhirnya akan terlambat untuk mulai. Jadi menurut saya, yang paling basicnya, Anda itu harus mengenal yang namanya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu gampangnya adalah pendapatan Anda hari ini, 50%-nya paling banyak. Ingat, 50%-nya paling banyak untuk konsumsi. Konsumsi itu apa? Konsumsi itu adalah segala sesuatu yang Anda rasakan hari ini. Asuransi yang Anda bayar juga konsumsi, bukan investasi. Ya. 50% selanjutnya silakan dibawa ke investasi. Investasi itu mau investasi apapun namanya adalah investasi. Nah, kalaupun Anda masukkan hutang, maka hutang ini atas apa?
Hutang Oke. untuk beli properti, maka masuknya ke 50% investasi. Hutang kartu kredit, hutang panci, hutang pinjaman online untuk Anda mungkin kemarin disco sama teman Anda gitu, disco anak tua banget gua nih ya. Itu masuknya 50% konsumsi Anda. Jadi Anda harus mulai dari sana dulu gitu. Nah, Oke. kalau ternyata Anda punya 50%-nya, silakan Anda investasikan. Jadi menurut saya mau punya hutang nggak punya hutang, masa depan itu kan semua orang perlu punya gitu. Kecuali ada yang sudah tidak berniat punya masa depan, ya waktu dan tempat sore hari ini dipersilakan gitu loh. Baik, jadi bisa dibilang kalau tadi yang Mas Rain bilang kalau utangnya utang ke properti itu sama dengan investasi gitu ya Mas ya, Iya, bisa dibilang ya. salah satunya Ya, ya. oke. Tapi kalau hutang properti untuk ditinggali sebenarnya 50% masuk investasi. Menurut saya 50% masuk konsumsi loh. Oke, oke. Jadi tergantung penggunaannya juga ya Mas ya. Betul. Oke, oke. Kalau Jadi kita buat tinggal itu apa investasinya? Investasi keuangannya nggak ada. Investasi ketenangan batin. Karena nggak dibilangin sama mertua, kere, nggak pernah punya rumah, ya kan kayak ngono kan. Nah, ya itu arahnya. betul betul. Jadi tergantung juga nih ketika kita beli rumah juga untuk apa kegunaannya begitu Mas ya. Jadi bisa dilihat tuh nanti dari presentasinya tadi yang Mas Ryan bilang untuk yang mau investasi untuk para pemula yang baru mau investasi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Faruk Online, potensi BBTN gimana ya Korean? Sudah rendahkah harganya? Waduh, secara spesifik mungkin saya tidak lihat ya gitu ya. Bukan karena saya tidak memonitor, saya melihat. Tapi kembali lagi berbicara mengenai harga rendah bagi seorang investor sama harga rendah bagi seorang trader tentu beda. Kalau Anda melihat yang namanya harga terendah bagi seorang trader, ya Anda lihat harga terendah sebelumnya dalam jangka waktu 1 tahun terakhir ataupun 6 bulan terakhir ada di mana. Silakan dibandingkan dengan harga saat ini. Dan coba lihat juga sudah mengalami penurunan ataupun kenaikan sudah berapa lama daripada kenaikan terakhir. Kalau dia naik terus, maka pasti akan ada titik jenuh. Kalau turun terus juga akan titik jenuh. Silakan dilihat ke sana. Lah, kalau misalnya dilihat dari investasi, maka silakan lihat dari laporan keuangan. Kayaknya namanya bank, laporan keuangan itu kita tetap harus lihat pendapatan dan laba. Hutang belakangan, karena bank itu struktur hutangnya memang menghimpun dana pihak ketiga, yaitu kita-kita ini sebagai orang yang diutangin sama bank. Pendapatan dan laba coba dilihat. Apakah tetap sustain dalam kondisi corona kemarin? Kalau dia tetap sustain, makanya bagus. Kenapa? Artinya ada suatu stress test yang terjadi pada bisnisnya. Dan tetap sustain itu keren. Nah, lalu setelah itu, mari kita lihat lagi bagaimana dengan rasio gagal bayar pinjamannya atau non-performing loan. Lalu kita coba lihat lagi bagaimana namanya capital adequacy ratio atau rasio kecukupan. Kalau misalnya masih jelas nilai kecukupannya di atas 8%, NPL-nya masih kurang dari 5, lalu juga net interest margin-nya, di mana BTN juga salah satu yang memiliki net interest margin cukup lebar, karena dia juga bank BUMN, itu diperhatikan. Maka bila Anda melihat itu masih bagus adanya, ya selama Anda masih melihat itu bagus, ya silakan investasi, seperti itu. Jadi kalau bisa saya bilang silakan dicek ulang gitu ya, cek sendiri nih gimana nih Iya. apa ya track recordnya gitu ya Mas Reni. Iya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari tadi kayaknya kalau nggak salah ada yang tanya tentang pendapat Mas Rian soal ETF nih dari Filutviah. Silakan Mas. Ya, jujur saya katakan exchange trading fund di Indonesia dalam waktu terakhir ini mulai menjadi semakin atraktif, dinamis dan liquid ya, sehingga bisa sebagai salah satu pilihan kalau Anda mau mulai investasi. Kenapa? Karena membeli ETF artinya adalah membeli indeks. Dan kalau Anda perhatikan bahwa sebenarnya sangat sedikit yang can beat the index, yang bisa mengalahkan indeks itu sangat sedikit. Jadi kalau Anda mau bebas pusing karena Anda dengan membeli satu ETF setara membeli 30 saham atau dengan membeli ETF setara membeli 45 saham seperti LQ45, ya bila Anda mau investasi, Anda bisa pergi beli ETF. Oke. Jadi cukup recommended ya Mas ya berarti ETF sendiri itu. Oke, ada lagi pertanyaan dari Seno Kumbolo nih Mas. Dia nanya kapan waktu yang tepat untuk cut loss? Soalnya beberapa kali saya masuk ke saham tahu-tahu turun dalam. Silakan Mas. Iya. Sebenarnya pertanyaan ini adalah mencirikan bahwa ketika beli itu tidak didasari suatu rencana yang baik. Ketika kita membeli sesuatu, kita itu harus memikirkan exit untung dan exit rugi. Maka dengan kita ketika memencet tombol buy itu kita tahu kita itu keluar rugi dan untung berapa, maka seketika terjadi angkanya kita harus pencet.
Sehingga ketika Anda stop loss ataupun taking profit, dua-duanya Anda sebenarnya sudah benar. Kalau misalnya kita itu ketika rugi kita baru mikir, kenapa saya beli loh? Ya berarti Anda waktu beli nggak punya trading plan. Dan orang yang tidak memiliki trading plan itu akan sangat berat untuk bisa survive di dalam tradingnya. Maka saya tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk cut loss. Kenapa? Saya nggak tahu strateginya apa. Kalau misalnya ditanyakan, cut loss yang tepat itu adalah cut loss yang Anda rencanakan di awal sebelum Anda memencet tombol buy. Atau mungkin kalau memang sudah mulai situ mungkin lebih baik menjadi investor gitu nggak sih? Nah, itu dia. Ini yang saya juga tidak setuju gitu ya. Setiap kali dia loss dia jadi investor. Setiap kali dia profit dia jual. Artinya nanti semua yang dia investasikan adalah sampah masa kininya yang salah dia lakukan. Jadi sebenarnya dia sedang berinvestasi untuk suatu kesalahan masa lalunya gitu. Itu secara dasar filosofinya bagi saya seorang lulusan sarjana seni rupa itu nggak cocok. Oke, jadi silakan ditentukan dulu gitu ya Mas, berapa nih target loss-nya sama target mungkin cuannya berapa gitu kan. Jadi biar ada arahnya gitu ya Mas ya. Jadi nggak didiemin aja diliatin nih, ketika turun diliatin, ketika naik nanti bisa naik lagi gitu kan. Nggak bisa. Biasanya seperti itu. Kalau Anda tungguin dia turun maka naik, maka Anda itu sudah bukan buy and hold, tapi namanya buy and hope. Membeli dan berharap. Bagian mengharap itu udah bukan bagian dari strategi itu. Betul. Jadi jangan pakai harapan ya Mas, tapi pakai pengetahuan dan tadi yang Mas bilang juga strategi gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bang, temenku main trading. Kalau loss katanya ada asuransi yang bisa diklaim. Apa bisa seperti itu? Ya, hal-hal kayak gini itu metode-metode mungkin tidak muncul di saham. Ini yang kayak gini desas-desusnya ini rame di trading forex. Ini biasanya disebut dengan metode trading balance. Jadi dia kirinya di buy, kanannya di sell gitu ya. Akhirnya sebenarnya yang dilakukan itu hanya mengambil suatu konsep arbitrase. Kayak gini-gini itu adalah suatu metode, saya kalau salah ya, metode-metode yang kayak gini itu tidak akan bertahan lama. Yang namanya konsep trading yang benar adalah yang selama apapun marketnya ada, selama nggak kiamat, maka tetap bisa dipraktekkan. Kalau sesuatu yang terjadi secara singkat, itu namanya adalah glitch. Glitch itu adalah sesuatu yang hanya memanfaatkan suatu celah tertentu dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sustainability-nya. Itu nggak seru kayak gitu. Baik. Oke, Bang, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau agro gimana ya? Saya tetap dengan konsep yang sama gitu ya. Ketika Anda sedang trading, saya tidak terlalu care terhadap apapun nama sahamnya, tapi yang penting adalah Anda tahu kapan dia dikatakan murah dan mahal. Saya tidak tahu technical analysis-nya apa. Sedangkan kalau Anda investasi, saya kembali, Anda melihat apakah laporan keuangannya bagus. Kalau dia laporan keuangannya bagus atau dia membaik, maka silakan Anda lanjutkan. Tapi kalau dia memburuk dan menjadi tambah jelek, ya itu berarti ada keputusan Anda untuk mulai mengurangi atau lain sebagainya seperti itu. Oke, itu mungkin jadi pertanyaan terakhir nih ya Mas Ryan, karena waktunya sudah mepet juga, sudah mau jam 5. Mungkin ada nggak nih Mas Ryan kira-kira pesan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang jadi trader dan investor nih, untuk kedepannya harus seperti apa? Silakan Mas. Ya, mungkin sekalian saya akan menjawab. Ini ada pertanyaan menarik sekali yang menanyakan mengenai trading dengan robot di saham Indonesia. Secara regulasi sampai hari ini negara kita belum meregulate mengenai otomatisasi dalam trading, otomatisasi gitu ya. Jadi agak sulit untuk bisa ada hal itu gitu. Nah, selanjutnya juga mungkin saya hanya berpesan kepada teman-teman semua, jadilah orang yang jelas Anda ini maunya apa gitu. Karena apa? Kalau Anda sendiri tidak jelas maunya apa, bagaimana caranya Anda itu bisa menentukan pilihan dengan baik. Gitu. Ada orang yang hanya care terhadap uang saja, jadi dia pokoknya penting yang untungnya gede, tapi dia lupa bahwa ada risikonya yang besar. Dan jadilah seorang yang memang sebenarnya saya berpesan adalah
apapun Anda mau investasi, saya welcome gitu. Tapi mulailah investasi. Ya, Anda nggak yakin dengan saham, mulailah dengan emas. Anda nggak yakin dengan emas, mulailah dengan investasi menikah. Menikah itu investasi kan. Kalau membiarkan suami Anda bekerja dan menghasilkan uang itu kan investasi, karena menghasilkan uang ke kantong gitu ya. Jadi mulailah terencana dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak lakukan ini hari ini, pasti di kemudian hari bukan kecepatan, tapi Anda akan melakukan penyesalan di kemudian hari. Baik, jadi jangan sampai terlambat nih, jangan sampai terlambatnya tuh terlalu terlambat gitu ya. Mungkin nanti sudah tua baru mau investasi gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih sekali nih Mas Rian sudah bergabung bersama